Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa semuanya, kali ini saya akan mengupas tentang sampel dan populasi. Capaian pembelajaran kita adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan sampel dan populasi, teknik pengambilan sampel, dan teknik penentuan jumlah sampel dengan baik dan benar. Sebagaimana yang kita ulas pada pertemuan sebelumnya, populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda, hewan, tumbuhan, gejala, nilai tes, atau peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian. Jadi populasi itu bisa berupa manusia, bisa benda, bisa hewan, bisa tumbuhan, dan berbagai peristiwa. Itu bisa dijadikan sebagai populasi. Pada suatu kasus, jika populasinya sangat banyak, tentu membutuhkan tenaga, waktu, dan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, dalam sebuah penelitian dilakukan pemilihan sampel, sehingga sampel itu merupakan bagian dari populasi yang diambil oleh peneliti dengan cara tertentu. Jadi sampel merupakan bagian dari populasi. Misalnya ingin meneliti tentang kepuasan masyarakat terhadap layanan pendidikan di Indonesia. Berhubung masyarakatnya sangat banyak, maka dilakukan pengambilan sampel sehingga penelitian bisa terlaksana dengan lebih efektif dan efisien. Nah, bagaimana cara pengambilan sampel sehingga sampel mampu mewakili populasi? Berikut ini ada beberapa syarat pengambilan sampel. Yang pertama, sampel harus mewakili populasi atau harus representatif. Kemudian yang kedua, menentukan presisi atau tingkat ketepatan kesalahan baku atau standar error. Ini harus diperhatikan dalam mengambil sampel. Kemudian yang ketiga, memberi banyak keterangan. Kemudian yang keempat, mudah dilaksanakan. Yang kelima, efisien biaya, dan yang keenam, sederhana. Hal yang paling utama tentu dalam pengambilan sampel adalah yang pertama, yakni harus mewakili populasi atau harus representatif terhadap populasinya. Jangan sampai pengambilan sampel lalu salah seperti ini. Ini jika ada orang buta sedang memegang gajah, ibaratnya begitu. Jika memegang belalainya, maka dia akan mendeskripsikan bahwa gajah itu bentuknya seperti belalai. Tapi jika seseorang itu pegang ekornya, maka dia akan menceritakan bahwa gajah itu bentuknya seperti ekor. Demikian juga yang pegang kakinya, dia akan menceritakan bahwa gajah itu bentuknya seperti kaki gajah. Oleh karena itu, dalam sebuah penelitian perlu dilakukan dengan lebih komprehensif, sehingga tidak terjadi seperti penyebutan gajah bahwa gajah itu hanya ekor saja atau belalai saja atau kaki saja. Tetapi gajah itu utuh, ada belalainya, ada ekornya, ada kakinya, dan lain sebagainya. Berikutnya ada dua teknik pengambilan sampel. Yang pertama adalah probability sampling dan yang kedua adalah non-probability sampling. Apa itu probability sampling? Probability sampling adalah pengambilan sampel yang memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Jadi semua anggota memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih dan pemilihannya dilakukan secara random.
ada 4 cara pengambilan probability sampling. Cara yang pertama yang paling sederhana adalah simple random sampling. Itu merupakan teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur untuk dipilih menjadi anggota sampel. Jadi pengambilannya pun secara simple tanpa ada pertimbangan apapun. Yang penting ambil dari anggota populasi. Gambarannya seperti ini. Misalkan ini ada 12 anggota populasi, maka dalam mengambil sampel kita random saja. Mungkin orang pertama sampai 12 ini dibuatkan nama, lalu namanya digulung. Nah, dari gulungan nama itu diambil secara random. Misalnya nanti diperoleh nomor urut 2, 5, 8, dan 10. Ini tanpa pertimbangan apapun. Jadi ngambilnya ini secara random atau secara acak. Itu adalah teknik pengambilan simple random sampling. Berikutnya ada cluster random sampling. Cluster random sampling ini metode di mana peneliti membagi seluruh populasi menjadi beberapa bagian atau klaster yang mewakili suatu populasi. Contohnya di sini silahkan dibayangkan bahwa setiap kotak ini adalah satu klaster. Jadi klaster di kiri atas terdiri dari anggota nomor 1 dan 2. Kemudian 3 dan 4 satu klaster, 5 dan 6 satu klaster, 7 dan 8 satu klaster, 9, 10 satu klaster, 11 dan 12 satu klaster. Bedanya dengan simple random sampling, kalau simple ngambilnya adalah langsung mengambil sampelnya satu persatu. Tetapi jika cluster yang diambil adalah kelompoknya atau kelasnya. Jadi diambil random, misalnya terpilih kelas ke-3. Maka yang diambil adalah nomor 5 dan 6. Selanjutnya terpilih lagi kelas ke-6, maka yang terpilih adalah nomor 11 dan 12. Cluster random sampling ini juga seringkali digunakan terutama dalam penelitian-penelitian eksperimen di bidang pendidikan. Jadi misalnya ada 8 kelas begitu, maka kita ngambil 2 atau 3 atau 4 kelas secara random. Jadi pengambilannya adalah random terhadap kelas-kelas siswa. Berikutnya, systematic random sampling. Systematic random sampling itu di mana peneliti mengambil satu sampel pertama secara random. Jadi untuk sampel pertama itu dilakukan secara random. Untuk sampel berikutnya dilakukan secara sistematis. Maksudnya seperti apa? Ini ada ilustrasinya. Misalnya nomor 2, nah ini kita pilih secara random. 1, 2, 3 ini kita pilih secara random. Kebetulan dapat nomor 2. Lalu kita buat aturan, sampel dipilih untuk urutan yang ketiga berikutnya. Jadi karena ini sudah nomor 2, maka berikutnya urutan nomor 3 adalah 3, 4, dan 5. Berikutnya urutan lagi yang ketiga 6, 7, 8. Berikutnya lagi 9, 10, 11. Begitu dan seterusnya. Sehingga diperoleh sampel adalah 2, 5, 8, dan 11. Begitu adalah contoh pengambilan sampel dengan cara systematic random sampling. Dan yang keempat adalah stratified random sampling. Ini di mana peneliti membagi populasi menjadi kelompok-kelompok kecil yang tidak tumpang tindih, tetapi mewakili seluruh populasi. Stratifikasi ini ada pembagian kelompok yang sifatnya berjenjang atau bertingkat. Bedanya dengan klaster, jika klaster itu kelompoknya equal atau setara.
Tetapi jika stratified, kelompoknya berjenjang. Ini contohnya, kita lihat ini ada tingkatannya. Ya, yang atas ini yang warnanya putih 1, 10, 12 ini tingkatan pertama. Kemudian di bawahnya ini ada tingkatan kedua warnanya hitam. 2, 4, 7, 8, 11 ini satu tingkat semua ini. Kemudian yang bawah 3, 5, 9 ini adalah stratifikasi yang ketiga. Sehingga dalam pengambilan sampel untuk yang stratified random sampling adalah pada masing-masing stratifikasi, pada masing-masing level diambil secara proporsional. Jadi ini nomor 1, 10 dan 12 ini diambil secara random dan diperoleh nomor 10. Kemudian 2, 4, 6 diambil random, ketemu responden atau sampel yang kedua. Kemudian 7, 8, 11 diperoleh responden yang ke-8, sementara 3, 5, 9 diperoleh responden yang kelima. Contoh lagi adalah misalkan kita meneliti tentang prestasi matematika siswa, maka bisa dilakukan secara stratifikasi. Nanti diambil siswa kelas 7, diambil lagi siswa kelas 8 dan siswa kelas 9, sehingga ada stratifikasinya. Nah, itu adalah keempat yang probability sampling. Selanjutnya ini yang non probability sampling. Teknik pengambilan sampel dengan cara ini tidak memberikan kesempatan yang sama untuk setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Jadi peluangnya tidak sama. Ada 4 metode pengambilan sampel secara non probability. Yang pertama adalah convenience sampling, adalah pemilihan sampel yang didasarkan pada kemudahan akses peneliti ke subjek dengan catatan orang tersebut sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Nah, contohnya seperti kita membagi brosur atau angket untuk para pengunjung toko. Maka kita tidak memilih-milih, tetapi siapapun yang ada di depan kita yang masuk toko langsung kita beri angket. Jadi kita menunggu di depan pintu, siapapun yang datang ke toko kita beri angket. Itu adalah teknik convenience sampling. Jadi langsung diberikan kepada subjek peneliti tanpa memilih. Tetapi ini sifatnya yang mudah, pokoknya ketemu langsung diberikan. Begitu, itu adalah convenience sampling. Kemudian ada lagi purposive sampling. Ini adalah pengambilan sampel dengan tujuan tertentu yang disengaja, sehingga pemilihannya pun juga tertentu. Nah, misalnya penelitian tentang siswa peminat kuliah di IAIN Ponorogo. Maka jika di awal ditanya apakah Anda minat kuliah di IAIN Ponorogo, jika siswa menjawab iya, maka dilanjutkan ke penelitian berikutnya. Tetapi jika siswa menjawab tidak, maka siswa tersebut tidak jadi sampel atau tidak dilanjutkan untuk penggalian data berikutnya. Itu adalah purposive sampling. Berikutnya snowball sampling atau sampel bola salju, di mana sampel akan mengajak atau mempengaruhi individu lain untuk turut serta dijadikan sampel. Jadi contohnya penelitian terhadap kontak erat penderita COVID-19. Misalnya A terinfeksi COVID, maka A nanti akan ditanya, A sudah berinteraksi atau memiliki kontak erat dengan siapa saja? Oh, misalkan nanti dengan B dan C. Lalu peneliti mendatangi B dan C. B dan C ditanya juga kontak erat dengan siapa lagi? Mungkin D, E, F, terus begitu, D, E, F ditanya lagi. Nah, teknik demikian itu namanya snowball sampling. Dan yang keempat adalah kuota sampling. Kuota sampling ini teknik yang digunakan untuk menentukan sampel yang mempunyai ciri tertentu hingga jumlah kuota yang dibutuhkan terpenuhi. Jadi misalnya penelitian terhadap prestasi mahasiswa alumni MA yang menerima KIPK di IAIN Ponorogo. Maka kita akan memiliki data
yang laki-laki alumni MA berapa, dan yang menerima KIPKA berapa. Itulah sampel kita. Misalkan ternyata ada 4 orang, maka keempat orang itulah yang harus dijadikan sampel. Selanjutnya teman-teman semua, bagaimana cara menentukan jumlah sampel? Prinsip sampling itu adalah semakin banyak atau semakin besar sampel, semakin baik. Jadi semakin banyak, semakin besar, semakin mendekati populasi itu semakin baik. Nah, ada beberapa aturan dalam penentuan jumlah sampel. Pertama, ini aturannya Gray. Gray menyebut bahwa pada suatu penelitian deskriptif itu minimal 10% dari populasinya. Tetapi jika populasinya kecil, minimal 20%. Untuk penelitian korelasional, jadi pertanyaannya adakah hubungan begitu yang korelasional, itu minimal 30 subjeknya. Kemudian untuk penelitian kausal komparatif dan penelitian eksperimen, Gray mensyaratkan minimal 30 subjek per kelompok. Jadi idealnya dalam penelitian kausal komparatif atau eksperimen, misalkan teman-teman menguji coba sebuah metode atau strategi atau pendekatan baru begitu, idealnya tiap kelompok itu berjumlah 30 orang. Tetapi bagaimana jika ternyata pada suatu kelas jumlahnya tidak sampai 30 orang? Ya tidak masalah. Nanti toh juga akan diuji menggunakan uji statistika. Aturan yang kedua adalah aturannya Slovin. Ini relatif sudah lama. Slovin menyebutkan bahwa N atau banyaknya sampel itu sama dengan N kapital. N kapital itu adalah jumlah populasi dibagi 1 ditambah N kali E kuadrat. E itu adalah margin error. Contohnya, misalkan penelitian menggunakan margin error 5%, kita diminta untuk menentukan banyaknya sampel dari suatu penelitian yang melibatkan 1000 orang. Jadi populasinya 1000 orang. Maka kita bisa menghitung bahwa N sama dengan atau jumlah sampel itu adalah 1000 dibagi 1 ditambah 1000 kali margin errornya 0,05 kuadrat. Sehingga diperoleh 1000 dibagi 1 ditambah 2 setengah sama dengan 1000 dibagi 3 setengah, ketemunya adalah 285,7143. Berhubung jumlah sampel itu harus bilangan bulat karena manusia, maka harus dibulatkan, sehingga kalau dibulatkan menjadi 286. Jadi dalam suatu penelitian, peneliti tidak harus bertanya atau menggali data dari 1000 orang populasi, tetapi cukup menggali data dari 286 orang sampel. Teknik yang ketiga menggunakan aturannya Cochrane, di mana Cochrane menyebut N0 sama dengan Z kuadrat P kali Q dibagi E kuadrat, di mana E itu adalah tingkat presisi atau margin error, kemudian P itu proporsi populasi yang memiliki atribut yang dimaksud. Misalnya penelitian tentang pemilik handphone, maka ini peluang atau proporsi populasi yang memiliki handphone. Sementara Q itu adalah 1 dikurangi P, dan Z itu diperoleh dari tabel distribusi Z. Contohnya, misalnya kita mau meneliti banyaknya keluarga yang memiliki laptop. Nah, karena peneliti tidak tahu data awalnya, maka mengasumsikan bahwa yang memiliki laptop ya kurang lebih setengahnya, sehingga P itu sama dengan Q sama dengan 0,5. Dengan menggunakan margin error sebesar 5%, diperoleh nilai Z 1,96. Maka dapat ditentukan jumlah sampel sebagai berikut. Jadi N itu sama dengan
1,96 kuadrat kali 0,5 kali 0,5 dibagi 0,05 kuadrat dan diperoleh 385. Jadi dalam penelitian ini peneliti cukup mengambil sebanyak 385 orang. Yang keempat adalah aturan Isaac dan Michael. Nah, Isaac dan Michael ini rumusnya S sama dengan lambda kuadrat kali N kali P kali Q dibagi D kuadrat kali N-1 dikalikan lambda kuadrat kali P kali Q. Tapi tidak perlu khawatir karena Isaac dan Michael sudah ada tabelnya di sini. Jadi jika teman-teman meneliti, cukup melihat dari tabel Isaac dan Michael ini. Misalnya contoh yang di kiri ini, jika N N ini adalah banyaknya populasi, misalkan N-nya adalah 100, untuk taraf signifikansi 5%. Jadi untuk kesalahan 5%, maka silahkan diambil sampel sebanyak 78. Tetapi jika menghendaki tingkat kesalahan sebesar 1%, maka silahkan diambil sebanyak 87 sampel. Demikian juga jika populasinya sebanyak 10.000 orang. Untuk sampel dengan tingkat kesalahan 5%, maka cukup mengambil sampel sebanyak 336. Sedangkan jika menggunakan taraf signifikansi 1%, maka harus mengambil sampel sebanyak 622. Terakhir adalah yang kelima adalah penentuan jumlah sampel menggunakan nomogram Harry King. Harry King sudah membuat nomogram seperti ini, namanya nomogram. Jadi ini ada persentase populasi yang diambil. Jadi sebelah kiri ini adalah persentase populasinya yang diambil. Kemudian yang tengah ini adalah tingkat kesalahan yang dikehendaki, dan di sebelah kanan ini populasinya. Maka tinggal ditarik garis begitu. Misalnya ukuran populasinya 100 orang dan dipilih taraf signifikansi sebesar 0,5%. Nah, ini persen ini. Jadi ini 0,3%, 0,5%, ini 1%, 2%, 3%, 4%. Umumnya dalam penelitian pendidikan dan sosial lain menggunakan 5%. Maka tinggal dibuat garis dari 100 ini melalui 5, lalu nanti ketemu angka. Nah, begitu dan seterusnya. Itu cara menggunakan nomogram ini. Oke, demikian materi kita pada kali ini tentang sampel dan populasi. Mulai dari perbedaan sampel dan populasi, kemudian bagaimana teknik pengambilan sampel, dan yang ketiga adalah bagaimana menentukan jumlah sampel yang akan kita pilih. Sekian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di materi-materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.